Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan peranan bioteknologi dalam bidang remediasi lingkungan perairan. Kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Okta Olivia, Lutfia Miftafalah, dan Wafik Nur Azizah. Peranan bioremediasi. Bioremediasi adalah teknologi baru yang ramah lingkungan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Secara teoritis, terdapat cukup banyak agen bioremediasi di alam yang dapat digunakan untuk mendegradasi berbagai jenis polutan. Nah, bioremediasi ini merubah berbagai jenis zat yang berbahaya dan merugikan menjadi zat lain yang lebih ramah lingkungan, sehingga jauh lebih efisien dan mudah dibandingkan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain yang justru berpotensi mencemari lingkungan lain. Sebagai contohnya, polutan entah di darat atau di laut. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal tentang peranan bioremediasi yang berjudul Ekotoksisitas dari Biosurfaktan yang diformulasikan dari Pseudomonas cepacia CCT 6659 dan aplikasinya dalam bioremediasi lingkungan terestrial dan perairan yang terkena dampak tumpahan minyak yang ditulis oleh Rita Kasia F. dan kawan-kawan. Latar belakang permasalahan yang pertama, setiap tahun itu terdapat 5 juta ton minyak yang diangkut oleh kapal untuk memasuki industri. Kemudian pada tahun 2010 terjadi bencana lingkungan, yaitu tumpahnya 780 juta galon minyak ke dalam laut. Kemudian metode fisika dan kimia yang biasa digunakan untuk menghilangkan minyak yang bocor ini ternyata memiliki produk sampingan yang beracun sehingga mempengaruhi penyerapan terhadap sayuran, ikan, dan makanan lainnya. Untuk itu, biosurfaktan yang berasal dari mikroorganisme muncul sebagai alternatif yang lebih efisien dengan toksisitas yang rendah. Kemudian bahan metode yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama ada mikroorganismenya yaitu bakteri Pseudomonas cepacia CCT 6659, kemudian minyak goreng limbah, kemudian minuman keras curam jagung, bawang merah, ikan air tawar, kerang, oli, dan batu laut. Kemudian ada media kultur dan produksi surfaktannya dengan formulasi tertentu. Kemudian formulasi biosurfaktannya disentrifugasi, diisolasi, dan kaldu bebas selnya dicampur dengan etil asetat dengan volume 1:1. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan uji fitotoksisitas terhadap umbi bawang. Kemudian dilakukan evaluasi sifat toksikologi dari biosurfaktan yang diformulasikan terhadap ikan dan kerang dengan langkah yang sama. Kemudian dilakukan penghapusan kontaminan hidrofobik dalam kolam yang dikemas melalui uji statis dengan 3 jenis tanah yang berbeda. Kemudian dilakukan penghapusan kontaminan hidrofobik yang terabsorpsi di batu laut dengan menghilangkan oli motor yang terabsorpsi pada permukaan berpori. Nah, ini adalah hasil eksperimen dari penghapusan oli motor di fragmen batu laut dengan agen biosurfaktan yang diformulasikan dari bakteri Pseudomonas cepacia. Kemudian melakukan pengaplikasian biosurfaktan sebagai agen bioremediasi langsung dengan menggunakan air laut. Langkah yang terakhir yaitu analisis hasil statistik yang dilakukan dengan minimal 3 kali pengulangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian. Yang pertama ini ada fitotoksisitas biosurfaktan terhadap LMCPA. Si LMCPA ini banyak digunakan dalam uji ekotoksisitas, baik melalui evaluasi perkecambahan dan sebagainya. Tes ini telah menjadi alat penting untuk ekotoksikologi. Jadi metode ini digunakan untuk mengevaluasi aspek makroskopis seperti perubahan berat tanaman, bentuk dan ukuran akar. Jadi analisis ekotoksikologi penelitian ini dilakukan pada konsentrasi biosurfaktan yang berbeda. Di sini pada tabel merupakan presentasi kenaikan dan penurunan berat badan dan pertumbuhan LMCPA dengan dikenakan perbedaan konsentrasi biosurfaktan. Hasilnya, perkembangan umbi dianggap baik dalam semua kondisi dengan kesetaraan yang sangat baik dalam kaitannya dengan kontrol. Selain itu, pertumbuhan akar di sini menunjukkan presentasi yang meningkat sesuai dengan peningkatan konsentrasi biotensoaktif yang menunjukkan kemungkinan kapasitas nutrisi biosurfaktan melebihi pertumbuhan yang diperoleh. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi sifat toksikologi biosurfaktan terhadap ikan Pisilia vivipera dan bivalvia atau kerang anomalocardia brasiliana. Jadi di sini uji perbandingan toksisitas akut terhadap spesies air ini menggunakan ikan Pisilia dan kerang anomalocardia sebagai bioindikator lingkungan laut. Nah, pada tabel di sini tunjukkan kelangsungan hidup ikan Pisilia yang dibandingkan dengan kerang anomalocardia dengan pengenceran yang berbeda dari biosurfaktan. Nah, hasilnya di sini tingkat kelangsungan hidup bivalvia itu 86,05%, sedangkan untuk ikan 95%. Nah, kelangsungan hidup ini memuaskan untuk semua spesies, terutama mulai dari pengenceran 1:20 dengan tingkat kelangsungan hidupnya 100%. Nah, biosurfaktan yang dihasilkan oleh Pseudomonas cepacia ini menunjukkan hasil yang memuaskan dalam pengujian toksisitas akut, menegaskan di sini tidak berbahaya bagi lingkungan. Oke, selanjutnya ini ada penghapusan oli mesin di tanah yang terkandung dalam kolom yang dikemas melalui pengujian statis. Di sini ada tabel, ini merupakan hasil penghapusan kontaminan hidrofobik yang terabsorpsi pada pasir, tanah liat, dan tanah berlumpur dalam kolom kaca oleh biosurfaktan. Di
Sini hasilnya, biosurfaktan mentah dan terisolasi mampu menghilangkan sisa oli mesin dari sampel tanah di kolom yang dikemas. Menghilangkan minyak oleh biosurfaktan yang diisolasi ini bervariasi tergantung pada konsentrasi dan jenis tanah. Namun sini biosurfaktan yang diformulasikan lebih efektif yaitu mencapai 76,55% yaitu dari tanah berlumpur. Nah, keberhasilan aplikasi biosurfaktan dalam menghilangkan minyak di pasir dan tanah yang terkontaminasi ini jelas menunjukkan kelayakan penggunaan biomolekul ini sebagai agen rehabilitasi tanah di daerah pesisir dan gerapan. Oke, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya Wafik. Selanjutnya adalah dispersi kontaminan hidrofobik dalam air laut. Dalam proses yang dilakukan oleh industri minyak, bukan tidak mungkin dapat terjadi kebocoran yang secara tidak sengaja menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Salah satu upaya alternatif ramah lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan biosurfaktan. Dalam penelitian ini, kemampuan biosurfaktan yang diformulasikan dan diisolasi dari bakteri Pseudomonas cerevisiae untuk mendispersikan noda minyak dalam air laut dievaluasi. Gambar 3 menggambarkan tahapan dispersi oli mesin dalam air laut oleh biosurfaktan, di mana oli mesin dimasukkan, lalu terjadi dispersi parsial, dan yang terakhir terjadi dispersi total. Kemampuan dispersi biosurfaktan sangat penting karena berhubungan dengan kemungkinan area permukaan yang lebih besar untuk proses fotooksidasi atau degradasi. Pada tabel keempat, indeks dispersi terbaik dihasilkan sebesar 96% untuk biosurfaktan yang diformulasikan. Hasil ini menunjukkan kelayakan aplikasi dalam menghilangkan minyak dalam tumpahan yang tidak disengaja. Selanjutnya adalah aplikasi biosurfaktan dalam menghilangkan kontaminan hidrofobik yang terabsorpsi di batu laut. Tumpahan minyak di laut dapat berdampak buruk pada ekosistem laut dan pesisir, di mana bagian dari minyak sering berinteraksi menghasilkan residu beracun yang menimbulkan bahaya. Pada tabel di kanan, dihasilkan penghilangan sebesar 84,5% dicapai untuk biosurfaktan yang diformulasikan dan diisolasi dari bakteri Pseudomonas cerevisiae CCT6659 dalam media mineral. Sementara hasil sebesar 72,5% ditunjukkan untuk biosurfaktan yang terisolasi pada variasi konsentrasi CMC. Hasil ini menunjukkan kelayakan penerapan Pseudomonas cerevisiae biosurfaktan sebagai bahan pendispersi yang cocok untuk memberikan polutan hidrofobik di ekosistem yang sangat sensitif, contohnya seperti terumbu karang. Selanjutnya, aplikasi biosurfaktan sebagai agen bioremediasi dalam air laut. Evaluasi terhadap efek dari bakteri Pseudomonas cerevisiae biosurfaktan dilakukan dengan biodegradasi petroderivat oleh mikrobiota laut selama 28 hari. Hasil ini menunjukkan penggunaan kedua biosurfaktan merangsang pertumbuhan mikroorganisme asli dan mendorong peningkatan biodegradasi oli motor, di mana pertumbuhan maksimal bakteri ini dicapai pada hari ke-14, sementara jamur ini tunjukkan peningkatan yang nyata dari hari ke-14 dan seterusnya terkait dengan kompetisi yang lebih sedikit. Selain itu, biosurfaktan yang diisolasi juga menunjukkan efektivitasnya dalam konsentrasi rendah, di mana konsentrasi rendah CMC ini dihasilkan biodegradasi sebesar 63% dan konsentrasi tertinggi menghasilkan 75%. Selain itu, biosurfaktan yang diformulasikan merangsang tingkat optimal biodegradasi sekitar 70%, di mana secara keseluruhan hasil ini jelas menunjukkan kemampuan biosurfaktan untuk bertindak sebagai agen bioremediasi ini dapat dilakukan di lingkungan yang terkena dampak tumpahan minyak. Terakhir ada kesimpulan di mana berdasarkan presentasi yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan berupa biosurfaktan yang diformulasikan pada penelitian ini menunjukkan toksisitas yang rendah, lalu juga menunjukkan penghilangan kapasitas minyak yang tinggi, serta adanya potensi sebagai agen bioremediasi, dan juga bahan pencuci untuk lingkungan yang terkontaminasi oleh minyak bumi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi yang dilakukan pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat pertanyaan, dapat ditanyakan lewat kolom chat ataupun lewat on mic. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.